meninggalkan cerita yang lalu di mana Nusreddin mengetahui sebuah rahasia besar Sultan. Sementara itu di tempat lain, Salahuddin berhasil membebaskan teman-temannya serta para tawanan dari Askalan lewat bantuan Sofia. Nusreddin mengatakan kepada Sultan bahwa ia telah mengetahui bahwa Salahuddin bukanlah putra kandungnya, melainkan putra Fatmah Hatun. Hal itu ternyata menghancurkan seluruh rencana Sultan untuk melakukan pengepungan Askalan. Salahuddin kemudian memutuskan untuk kembali ke istana, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sultan membantah perkataan Nusreddin, menganggap semua itu fitnah. Namun Nusreddin kemudian membeberkan satu persatu bukti yang ia miliki. Dulu Sultan menyuap bidan untuk mengatakan bahwa salah seorang dokter membuat putranya bangkit dari kematian. Namun lagi-lagi Nusreddin menghadirkan kepala dokter saat itu yang membuat Sultan tidak berkutik lagi. Sementara itu Gregor memerintahkan anak buahnya untuk memblokir jalur ke perkemahan. Nusreddin mengajari Sultan bagaimana menyimpan rahasia secara rapat dengan membunuh kepala dokter itu. Sementara Sultan sudah tidak punya alasan apapun untuk membantah pernyataan Nusreddin. Di tengah perjalanan, Salahuddin bertemu dengan Sirkuh yang menginformasikan bahwa pengepungan Askalan dibatalkan. Salahuddin lalu memerintahkan dua temannya untuk mengawal Halil ke perkemahan, tapi melalui jalur yang ia tunjuk. Nusreddin menuntut kepada Sultan untuk dirinya dan keluarganya dipulihkan nama baiknya di istana, serta perang melawan Askalan dibatalkan. Jika tidak, rahasia ini akan ia sebarkan. Tak lama dari itu Salahuddin datang dan melihat banyak kejanggalan. Ia mempertanyakan kenapa ada mayat dan kenapa pamannya balik lagi ke istana. Sultan hanya beralasan jika dia sedang menangani masalah daulah. Mendengar itu Salahuddin marah-marah. Pertama, kenapa ayahnya mengampuni pamannya yang jelas-jelas bersalah? Yang kedua, di saat semua sudah siap, kenapa penyerangan Askalan dibatalkan? Menurutnya masalah daulah bisa mereka pikirkan nanti, Askalan lebih penting. Rombongan pengantar Halil diserang anak buah Gregor. Ini menandakan bahwa tidak semua jalur aman mereka lewati. Sultan terus mencari alasan untuk memberitahu Salahuddin kenapa penyerangan dibatalkan. Ditambah lagi Nusreddin yang selalu ikut campur. Sultan menuruti apa yang ia katakan. Hal itu tentu saja memantik kecurigaan Salahuddin. Ia yakin ada sesuatu di balik semua ini. Halil tidak sabar bertemu dengan keluarganya. Itulah sebabnya ia diam-diam melarikan diri dari rombongan menuju jalur perkemahan yang dilarang oleh Salahuddin. Melike Hatun keberatan ketika Bera Hatun kembali ke istana. Bera Hatun lantas menyuruhnya untuk bertanya sendiri kepada Sultan. Gregor mendapatkan kabar bahwa Halil dan yang lainnya menuju jalur neraka mereka. Salahuddin curhat kepada Omar Mela bahwa Sultan tidak seperti yang ia kenal. Bagaimana mungkin ia bisa percaya kepada saudara yang telah memusuhinya? Jadi ia akan menyelidiki, siapa tahu ada rahasia yang Sultan simpan. Sultan membenarkan bahwa dialah yang menyuruh Nusreddin dan keluarganya kembali ke istana. Jika Melike Hatun keberatan, maka dia boleh pergi meninggalkan istananya. Keluarga tidak ada yang tahu rahasia apa yang dimiliki Nusreddin. Namun dia menjanjikan kepada keluarganya bahwa mereka akan memiliki lebih kekuatan dibanding sebelumnya. Gregor menghadang dan menghabisi Halil. Teman-teman Salahuddin pun terpaksa turun tangan, menganggap bahwa Halil diamanahkan kepada mereka. Padahal jelas-jelas mereka jumlahnya lebih sedikit. Akibatnya mereka kalah dan sebagian dijadikan tawanan. Gregor mengatakan bahwa api dendamnya tidak akan pernah padam. Dari ketiga sahabat Salahuddin, dua diantaranya dieksekusi mati. Sedangkan satu lagi dibiarkan hidup untuk memberitahu Salahuddin mengenai perbuatannya ini. Emir Mansur segera pergi setelah diberitahu anak buah Gregor berada di jalur perkemahan. Salahuddin sangat sedih mengetahui dua saudaranya syahid. Dia marah dan mempertanyakan kenapa tidak mengikuti instruksinya. Prajurit pun menjelaskan bahwa Halil keluar dari rombongan. Saat ini, suku Borus kedatangan tamu yang tidak biasa, yaitu Victoria. Dia menawarkan kerjasama untuk memusuhi Zengi. Perlu diketahui bahwa Sultan Nureddin mengambil Damaskus dari mereka. Namun Ismet Hatun menjawab ajakan itu dengan mengatakan bahwa sukunya tidak memiliki kepentingan apapun. Alhasil Victoria kembali dengan tangan hampa. Emir Mansur dan keluarganya kaget mendapati Hilal telah tewas.
Sementara Salahuddin pernah berjanji kepada mereka akan membebaskannya. Ketika Sultan Nureddin sedang berburu, dia diganggu oleh Ismet Hatun. Ini adalah pertemuan pertama kali setelah keduanya berpisah dalam waktu yang lama. Emir Mansur meminta pertanggungjawaban kepada Salahuddin mengenai janjinya. Tentu saja di situ Salahuddin tidak memiliki jawaban sebab saudaranya sendiri juga tewas. Alhasil, keluarga Emir Mansur menabuh genderang perang kepadanya. Ismet Hatun merupakan kekasih Sultan Nureddin di masa lampau. Pertemuan ini selain sebagai nostalgia, sekaligus untuk menanyakan kenapa Sultan memanggil kakaknya dalam rapat dewan. Sultan menjawab bahwa kafir sedang menggalang persatuan, untuk itu mereka juga. Setelah Ismet Hatun pergi, Nusreddin datang, mengabarkan bahwa Gregor telah membunuh putra Emir Mansur serta sahabat Salahuddin. Gregor bertekad untuk segera membalas dendam kematian saudaranya. Sementara itu di tempat lain, Bera Hatun memecat orang-orang di pasar dan menggantikannya dengan orang-orangnya. Semua orang protes termasuk Melike Hatun. Namun Bera Hatun lagi-lagi tidak peduli sambil mengatakan bahwa suaminya diberi kekuasaan lagi oleh Sultan. Gregor berhadapan dengan Sultan Nureddin. Pada kesempatan itu, Nusreddin menjadi penengah. Ia menawarkan kesepakatan damai dan mengakhiri pertikaian. Mereka akan membebaskan Grandmaster dan ditukar dengan tahanan para jamaah haji. Surya Hatun dinasihati ibunya untuk segera mencabut pedang dan mengakhiri kesedihan. Lagi pula genderang perang telah ditabuh, mereka harus bermusuhan dengan Zengi serta Salahuddin. Di tempat lain, Emir Mansur mencabut pedangnya ingin membalas dendam kematian putranya kepada Gregor. Namun Sultan menghalanginya hingga mengorbankan Sirkuh. Hal itu semakin membuat Emir Mansur membenci Sultan. Dia dianggap hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Mengenai pertemuan dewan, Emir Mansur mengancam bahwa ia tidak akan mungkin datang. Ditambah lagi mulai saat ini, mereka tidak ada hubungan kerjasama apapun. Sultan memerintahkan Nusreddin untuk segera menukarkan Grandmaster. Salahuddin yang baru saja memakamkan dua sahabatnya mengetahui informasi ini, ia pun sangat marah. Nusreddin tiba di Askalan dan membawa Grandmaster. Namun Gregor masih menganggap jika ini sebuah jebakan. Nusreddin akhirnya memberikan jaminan bahwa perdamaian di antara mereka adalah serius. Grandmaster alias Blackford akhirnya diserahkan. Sementara di belakang, Sofia ditugaskan untuk membawa para tahanan haji. Diam-diam, Sofia membawa misi dari Salahuddin untuk mencari pria yang bernama Demirkan. Dia merupakan ayah dari seorang anak kecil yang selamat dari penyegapan jalur ziarah. Salahuddin menyuruh Sofia memberitahu pria itu bahwa anaknya selamat saat ini dalam lindungannya. Gregor dan Nusreddin menyadari bahwa perdamaian ini tidak berlaku untuk Salahuddin. Dia telah membuat kamp persiapan perang, Gregor akan memburunya. Salahuddin merasa tidak habis pikir dengan keputusan yang diambil ayahnya. Ia mengajukan protes. Tentu saja, Sultan Nureddin berusaha menutupi alasannya. Hal itu menyebabkan keduanya pecah kongsi, bahkan pecah kekeluargaan. Salahuddin akan mencapai tujuannya sendiri. Emir Mansur mendatangi Gurboha, kakak Ismet Hatun, membujuknya untuk bergabung dengannya dan tidak mendatangi pertemuan dewan. Tapi Gurboha penasaran dengan apa yang diinginkan Sultan dari mereka. Salahuddin mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan segera menyerang Askalan. Sultan mencoba membujuknya bahwa mereka akan menyerang Askalan bersama-sama, tapi tidak sekarang. Salahuddin menolak, sebab jika ditunda, kekuatan musuh akan semakin besar. Keluar dari istana, Salahuddin mengajak teman-temannya menuju kamp persiapan perang. Sultan curhat kepada Umar Mela bahwa ia sudah tidak sabar menaklukkan Yerusalem. Namun melihat apa yang akan ia hadapi, semangatnya turun. Umar Mela menekankan bahwa Salahuddin cocok dengan tugas ini. Anak buah Gregor menginformasikan bahwa mereka telah menemukan kamp persiapan perang Salahuddin. Grandmaster kemudian menawarkan diri memimpin pasukan sekaligus untuk membalas dendam. Salahuddin menyendiri karena kecewa dengan keputusan ayahnya. Surya Hatun datang untuk menghiburnya. Dia yakin jika jalan yang ia ambil sudah benar. Jika nanti muncul keraguan lagi, maka ia harus memantapkan hatinya. Dari sini semakin jelas bahwa keduanya saling suka dan saling mendukung.
Meskipun pada kenyataannya Emir Mansur dan Zengi sedang bermusuhan. Grandmaster memotivasi pasukannya bahwa mereka akan pulang membawa kepala Salahuddin. Diperlihatkan Salahuddin sedang mengecek persiapan senjata untuk perang. Grandmaster dan pasukannya bingung mendapati kamp persiapan perang kosong. Begitu memasukinya, mereka semua masuk ke dalam jebakan. Dalam sebuah kilas balik, Salahuddin memerintahkan Sofia untuk memberikan informasi bohong. Kamp palsu Salahuddin ini memang dipersiapkan untuk tentara salib. Akibatnya mereka semua tewas dan meninggalkan Grandmaster. Alih-alih membalas dendam, ia justru dihabisi oleh Salahuddin. Bahkan kepalanya dipotong untuk diserahkan kepada Gregor. Victoria sudah tidak yakin bahwa kakaknya bisa memimpin kerajaan. Terlebih setelah datang informasi bahwa Grandmaster dihabisi Salahuddin. Sementara itu, Gregor yang menanti kedatangan Grandmaster justru didatangi Salahuddin dengan membawakan kepalanya. Dalam kemarahannya itu, Gregor ditantang untuk membunuh Salahuddin. Namun Gregor tahu aturan bahwa mereka harus bertempur secara jantan. Dan Salahuddin melayangkan tantangan secara resmi bahwa mereka akan berperang. Ia pun berjanji tidak akan ada tipu muslihat lagi. Hal itu membuat Gregor menerima tantangannya. Nusreddin dan Raihani merencanakan untuk merusak reputasi Sultan Nureddin. Caranya adalah dengan membunuh para B yang datang di pertemuan dewan. Nusreddin memerintahkan Raihani untuk mengatur serta mempersiapkan orang-orangnya. Gregor marah kepada Sofia karena memberikan informasi palsu. Untuk menghindari kecurigaan, Sofia menyalahkan serta membunuh anak buahnya. Gregor justru menghajar anak buahnya yang menyalahkan dirinya tidak menghabisi Salahuddin waktu datang ke Askalan. Victoria menduduki singgasana, menganggap Gregor tidak bisa menggantikan Gabriel. Hal itu membuat Gregor marah dan ingin membuktikan. Di Damaskus, semua B telah berkumpul mendengarkan instruksi Sultan bahwa mereka menghendaki persatuan. Dan tak lama dari itu datang Gurboha, di luar prediksi orang-orang. Sultan menjelaskan lagi apa maksud pertemuan ini. Namun Gurboha terus pesimis, menganggap ini hanyalah jebakan. Sebab Damaskus dulu adalah milik mereka dan mereka diusir. Gurboha tidak mau jika sukunya hanya dijadikan bayangan. Sultan kemudian mempersilahkan siapa yang lebih kuat dari dirinya boleh memimpin. Ayub mengunjungi Salahuddin, memintanya untuk menuruti perkataan Sultan. Hal itu semakin membuat Salahuddin penasaran apa yang dipikirkan orang-orang. Namun Salahuddin tekadnya sudah kuat, tidak mau terpengaruh oleh orang lain lagi. Gurboha terus mendebat perkataan Sultan karena didasari dendam. Pada saat situasi memanas itulah, para pengawal membunuh para B termasuk Gurboha, lalu kemudian satu persatu bunuh diri. Situasi menjadi tidak terkendali. Nusreddin memuji kerja Raihani. Hanya saja ia masih penasaran siapa yang mereka perintah. Sultan Nusreddin memerintahkan untuk segera menyelidiki peristiwa ini agar mereka tidak disalahkan. Dan hasil penyelidikan pertama dicurigai bahwa para eksekutor adalah assassin dari Alamut. Nusreddin kaget, namun Raihani menyangkal bahwa mereka bukan assassin. Setelah itu kita diperlihatkan sepak terjang assassin yang menyerang kamp persiapan perang Salahuddin hingga melukai Ibrahim. Mereka begitu lincah layaknya ninja memporak-porandakan perkemahan. Salahuddin dan anak buahnya yang tidak siap kewalahan menghadapi mereka. Sementara itu, di tempat lain Ismet Hatun menyuruh anak buahnya bersiap mereka akan pergi ke Damaskus menjemput kakaknya. Namun tiba-tiba utusan pulang dengan membawa mayat dan itu adalah Gurboha. Ismet Hatun dan keluarganya kaget bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di saat Salahuddin dan pasukannya tersudut, tiba-tiba datang bantuan entah dari mana datangnya. Mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ada yang ahli pedang hingga ahli memanah. Tidak butuh waktu lama buat mereka menghabisi para assassin. Setelah pertempuran berakhir, mereka barulah memperkenalkan diri. Seperti yang diharapkan Nusreddin, reputasi Sultan Nureddin telah rusak. Ismet Hatun menganggap bahwa Sultan Nureddin harus bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Dia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Damaskus. Atsis dan Urfali ditugaskan daerahnya masing-masing untuk bergabung dengan Salahuddin.
Ini membenarkan ucapan Omermela waktu itu, bahwa Salahuddin diprediksi akan menjadi pemimpin yang suci, yang dikenal banyak orang. Salahuddin telah kehilangan banyak prajuritnya. Namun dua temannya yang baru itu menyarankan agar mereka tetap menyerang Askalan. Lagi pula jika ditunda akan lebih sulit. Rombongan Ismet Hatun dihadang Ayub Bey dan Turansah. Hanya sebagian orang yang diizinkan untuk menemui Sultan. Salahuddin mengumpulkan orang dan senjata yang tersisa untuk persiapan perang. Mereka sudah yakin dan mempertimbangkan akibatnya. Diperlihatkan di tempat lain, Gregor dan pasukannya juga telah menunggu. Raihani menyuruh Nusreddin untuk tenang, semua sesuai dengan rencana. Ismet Hatun menantang perang Sultan Nureddin untuk balas dendam kematian saudaranya. Menurutnya, apa yang telah terjadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan berbicara. Sementara itu, Salahuddin menyadari bahwa pasukan dan senjatanya tidak memadai. Dengan cerdas, ia menantang Gregor untuk bertarung secara jantan untuk menentukan siapa pemenang dari peperangan ini, yaitu pemimpin dengan mengajak dua prajurit terbaiknya. Nah, menurut kalian siapa yang akan menang? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.